kisah masuknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ayyad al-Islam wal muslimin bi islami Umar bin Khattab al-Adawi al-Qurashi. Memang Allah Pak telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada Rasulullah dan kepada kaum muslimin pada waktu itu di awal-awal dakwah dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar. Tapi ini masuk Islam Sayyidina Umar Pak, puncaknya itu kekuatan doa dari siapa? Rasulullah. Allah mahdi bi ahadil umarain. Ya Allah berikan hidayah di antara dua Umar ini. Amr ibn Hisham, itu Abu Jahal Pak, Amr bin Hisham, dan yang kedua Umar bin Khattab. Rupanya Allah memilih siapa? Umar. Tapi Umar Pak sebelum masuk Islam ganyang. Kalau antum baca sejarahnya itu termasuk juga bagaimana ketegasannya, keberaniannya. Waduh luar biasa. Umar ini Pak gagah, tinggi, berwibawa, cerdas, pintar. Fisiknya juga apa? Konon katanya kalau naik kuda Pak itu kakinya nyentuh ke tanah, masyaallah muslim. Tinggi, gagah, dan wibawanya luar biasa. Nah, pada waktu itu jamaah sekalian, kana min khabari islamihi, anak saudara perempuannya namanya Fatimah bintul Khattab masuk Islam duluan jamaah sekalian. Termasuk juga suaminya Sa'id bin Zaid. Dua-duanya ngumpet-ngumpet masuk Islam. Dulu kan Islam kan ketika awal-awal di Mekah itu kan tidak ada yang berani Pak. Umar masih gagah-gagahnya dengan kekafirannya, ma'asyar muslimin. Abu Jahal, Abu Sufyan juga sebelum masuk Islam juga gagah-gagahnya semua Pak. Wah luar biasa permusuhannya kepada agama ini. Wa kana yakhtafiyan islamahuma min Umar. Dua-duanya Pak ngumpet-ngumpet. Jangan sampai Islamnya dua orang ini, adik perempuannya siapa? Fatimah dan ipan yang namanya Sa'id ibn Zaid ini tidak menunjukkan keislamannya, khawatir ketahuan sama siapa? Sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihaibatihi, karena wibawa dia, wa syiddatihi, dan kerasnya dia, permusuhannya kepada Islam ini dikenal, dan kaum muslimin Umar aduh luar biasa. Wa kana Khabbab bin yakhtalif ila Fatimah yaqra'u al-Qur'an. Pernah sekali waktu Khabbab disuruh sama Rasulullah untuk menyampaikan kepada Fatimah ada ayat baru, sampaikan. Ternyata Nabi ini ya akhi dalam kondisi terjepit, tidak pernah lepas Pak dengan Al-Quran. Itu para sahabat bertahan Pak 13 tahun di Mekah dengan berbagai macam tantangannya dan ujiannya itu Pak. Yang menghibur para sahabat apa itu? Al-Quran. Makanya setiap ayat yang turun semua sahabat dikirim oleh Rasulullah gitu. Nah, penyampai wahyu ini kepada Fatimah, saudara perempuannya Umar ini yang ngumpet-ngumpet namanya siapa? Khabbab bin Arith. Yakhtalif ila Fatimah, dan dibacakan Al-Quran dan ditulis Pak oleh Fatimah jamaah kalian. Fa kharaja Umar yawman mutawashshihan sayfahu yuridu Rasulullah wa rahtan min ashabihi. Dan Umar keluar pada waktu itu sudah enak betul, sudah enggak kuat betul. Dianggap Muhammad ini pembawa ajaran baru. Muhammad ini adalah perusak persaudaraan bangsa Quraisy, ya. Tuhan-Tuhan semua kita dilecehkan, kemudian mau dipersatukan dengan Tuhan yang satu saja, hanya Allah. Ini bagaimana ini, kata Umar. Logika pada waktu itu masuk karena semua orang Pak pada kufur semua, dan hanya segelintir sahabat yang sudah masuk pada agama ini Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, keluar Umar dengan pedangnya Pak, siap untuk memenggal leher Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan beberapa sahabat-sahabatnya. Kemudian dapat mendengar cerita, wa dzukira lahu annahum istama'u fi baitin min inda Safa. Rasulullah bersama para sahabatnya sedang berkumpul di rumahnya, di salah satu rumah di Safa jamaah sekalian. Faliqahu Nu'aim bin Abdullah wa huwa fi alamin qaumi Bani Adi wa kana qad aslama. Di tengah jalan Pak ketemu dengan Nu'aim ibn Abdullah, sudah masuk Islam. Tapi dia punya harga diri ya Mak, karena dia dari bangsa terhormat dan dia tidak menunjukkan keislamannya, tapi dia sudah masuk Islam. Tahu Umar megang pedangnya Pak, ditanya sama Nu'aim, "Aina turid ya Umar?" Dia mau kemana ya Umar? Qala uridu Muhammadah. Hadha as-sabi' alladhi farraqa amru Quraisy wa safaha ahlamaha wa abadinaha wa sabba alihatiha fa aqtuluhu. Ini
Saya sengaja keluar ingin mencari Muhammad, pembawa ajaran baru ini, as-sabi. Bayangkan Pak, yang telah memecah belah kekuatan Quraisy. Kemudian masa depan bangsa Quraisy dihancurkan, menghina agama kita, menghina Tuhan-Tuhan kita. Saya ingin membunuh Muhammad sekarang ini. Qala Nu'aim, berkata Nu'aim ini Pak, laqad gharratka nafsuk ya Umar, ente menipu diri ente sendiri, kata dia. Afala tarji ila ahli baitik, pulanglah ke rumahmu tuh, tanyakan ada apa di rumahmu gitu. Wa ayyu ahli baiti, kenapa keluargaku, kata. Khuntaka wa ibn ammika Sa'id bin Zaid, saudara perempuanmu, iparmu Sa'id bin Zaid, qad aslama, telah masuk Islam. Memang sengaja Pak dibenturkan begitu. Wa tabi'a Muhammad ala dinihi, dua-duanya sudah mengikuti agama Muhammad. Fa'alaika bihima, cukuplah dah Ustaz Muhammad, tuh saudara mengurus. Kata siapa? Kata siapa ini? Kata Nu'aim. Nu'aim faham Pak, Umar ini Pak sangat cinta kepada keluarganya, sangat cinta pada keluarga besarnya Pak. Itu bagian dari dirinya. Tiba-tiba di antara mereka ada yang sudah masuk Islam, bahkan saudara perempuannya dan iparnya masuk Islam. Adzan ya, boleh saya lanjutkan adzannya terakhir aja sekali lebih enak ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Raja Umar amidan, Umar Pak memasukkan kembali pedangnya, jamaah sekalian, balik menemui saudara dan iparnya. Di situ kebetulan Habab belum pulang Pak, yang menyampaikan wahyu kepada Fatimah ini dan suaminya Fatimah Sa'id ini. Telah tertulis sahifahnya Pak, dan Fatimah sempat membaca ayat itu gitu. Fiha, dalam sahifah itu, dalam lembaran itu turun ayat Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Taha, ini sampai banyak di antara kita mengartikan Taha itu adalah Rasulullah Muhammad, Rasulullah ya. Makanya ala Taha Rasulillah ya. Mudah-mudahan tafsir ini benar insyaallah ya, dan kita insyaallah husnudzan. Kenapa? Ma anzalna 'alaikal qur'ana, aku tidak menurunkan kepadamu ya Muhammad ya Taha untuk membuat hidup ini sempit. Quran ini bukan untuk menyempitkan kita jamaah sekalian. Allahu Akbar. Falamma sami'u hassa Umar, taghayyaba Khabbab fi makhda. Ketika tahu Umar datang, Khabbab ini Pak yang menyampaikan wahyu Rasulullah ngumpet di ruangan tertutup di rumahnya Fatimah ini. Wa akhadat Fatimah as-sahifata, lembaran yang tadi di lembaran Quran yang dibacakan oleh Khabbab, yang dia tulis itu disembunyikan. Faja'alaha min tahti fakhidhiha, diletakkan di bawah oleh siapa? Oleh Fatimah. Pada waktu itu Pak adab Quran masih belum seindah sekarang kita memahaminya. Faqad sami'a Umar hina dana ila baiti al-Khabbab. Rupanya Umar Pak, Khabbab ketika mentransfer ayat ini kepada Fatimah, Umar sempat mendengarkan Pak, dan Fatimah menulisnya. Qala ma hadhil hainamah, suara apa tadi ini? Kata Umar, suara apa tadi ini? Dengung-dengung sana, aku tidak paham ini. Qala ma sami'ta syai'an, dengar apa kok? Kata siapa? Kata Fatimah dan suaminya Sa'id ini. Qala bala, tidak, aku dengar. Wallahi laqad ukhbirtu, saya telah nyampe berita kepadaku, kata Umar, annakuma tabi'ata Muhammad ala dini, engkau berdua rupanya sudah mengikuti agama Muhammad. Kata siapa? Kata Sayyidina Umar. Wa batisha Umar bi khantihi Sa'id bin Zaid wa qamat ilaihi ukhtahu Fatimah litaqufu ala zawjiha fadarabaha fashajjaha. Subhanallah, Umar Pak langsung ingin memukul, ingin menonjok siapa si Zaid ini, iparnya. Fatimah Pak sebagai istrinya langsung bangkit melerai Sayyidina Umar. Jangan ini suami, kira-kira begitu jamaah sekalian. Akhirnya yang kena pukul siapa? Fatimah jamaah sekalian. Falamma fa'ala dzalik qalat lahu ukhtuhu wa khudda, ketika lihat Fatimah jatuh Pak, kemudian berdarah dia langsung menyampaikan apa adanya kepada Umar. Naam, qad aslamna wa amanna billahi wa rasulih, kami berdua
telah masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fasna ma badalaka, silakan kau berbuat sekehendakmu wahai saudaraku. Kata siapa? Kata Fatimah. Tapi Umar Pak, Umar ini Pak dikenal sangat cinta pada keluarganya mas sekalian. Walamma ra'a Umar bi ukhtihi min ad-dam, ketika melihat darah sudah mengalir ma'asyal muslimin, nadima ala ma, dia menyesal Pak. Kenapa tangan ini kok sampai memukul saudara perempuan saya? Fitrahnya keluar Pak. Ini juga salah satu bentuk Allah memuqaddimi hidayah mau masuk kepada dia gitu. Tawaqqafa wa qala li ukhtihi. Kemudian Umar menenangkan diri dan berkata kepada Fatimah yang kena pukul tadi itu, "A'tini hadhihi as-sahifah allati sami'tukum taqra'unaha anifan." Berikan kepadaku lembaran itu. Berikan kepadaku lembaran itu, kata siapa? Kata Umar kepada Fatimah ini. Yang tadi aku mendengar kau telah membacanya. Undur atau andur ma hadzal ladzi ja'a bihi Muhammad. Saya ingin tahu apa yang dibawa oleh Muhammad ini. Umar Pak dikenal wakana Umar qari'ah. Umar dikenal ahli tukang bisa baca jamaah sekalian. Bahasa Arabnya dikenal sangat fasih Sayyidina Umar. Falamma qala dzalik, qala ukhtu, berkata istri persaudara perempuannya, inna nakhsyaka 'alaiha. Justru ini yang saya takuti kepadamu wahai kakakku. Qala la takhafi, jangan takut kepadaku. Qala Umar qari'an, falamma qala dzalika inna nakhsyaka 'alaiha, qala la takhafi wa halafa laha bi, akan bersumpah Pak. Jangan takut, aku tidak akan memukulmu lagi. Tunjukkan lembaran itu. Bersumpah dengan Tuhannya Pak. Lata, Uzza wal Manat, disebut sama Umar. Demi Allah, kira-kira begitu Pak. Cuma dia menyebut demi Lata wal Uzza wal Manat, segala disebut semuanya sama Sayyidina Umar. Artinya memang dia Pak komitmen dengan agamanya, ma'asyal muslimin. Agama jahiliyahnya tentunya jamaah sekalian. Falamma qala dzalik, dilihat serius betul. Tami'at fi islamihi, kelihatan Pak Islam Umar pingin apa? Dan si adik saudara perempuannya Pak sangat berharap betul iman ini masuk pada dalam Islam ini. Qalat ya akhi, saudaraku, innaka najasun ala syirkika wa innahu la yamassuhu illa dhahir. Engkau ini masih najis, engkau ini belum masuk Islam, ini tidak boleh megang lembaran ini kecuali orang yang sudah bersih. Ya akhi, antum ketika ngelihat orang seperti itu, sentuhlah dengan bahasa-bahasa yang indah ya akhi. Kadang-kadang hidayah itu masuk Pak dalam kondisi-kondisi seperti itu. Umar semakin berpikir Pak, lembaran apa ini? Kak saya suruh mandi. Saat itu juga Pak Umar mandi. Faghtasala. Setelah mandi, fa'atathu sahifah, diberikan lembaran itu oleh Fatimah. Fiha Taha ma anzalna, sampai selesai ayat itu, beberapa ayat dibaca. Falamma qara'a minha sadran, itu lembaran Pak didekatkan sama Umar ke dadanya ya Mas. Ma ahsana hadzal kalam wa akrama. Alangkah baiknya kata-kata ini, alangkah mulianya kata-kata ini. Ini bukan kata-kata manusia ini gitu. Falamma sami'a dzalika Khabbab kharaja ilaihi. Ketika Khabbab kan ngumpet Pak ya, yang membawa wahyu tadi Pak, membawa berita kabar kepada Fatimah kan ngumpet Pak, takut ketahuan sama Umar mas aja mas kalian. Ketika tahu begitu Umar diletakkan tangannya lembar itu ke dadanya. Ma ahsana hadzal kalam wa akrama. Khabbab keluar Pak, memunculkan dirinya Pak, memberanikan dirinya, padahal paling takut sama Sayyidina Umar. Ya Umar, wallahi inni la arju an yakuna Allah qad khassaka bi da'wati nabiyhi. فإني سمعته أمس وهو يقول اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام يعني أبي جهل وبعمر بن الخطاب والله يا عمر. Dia bersumpah Pak, kata Khabbab, ya Umar, saya demi Allah sepertinya saya berharap Allah telah mengkhususkan engkau dengan doanya Nabi tadi malam. Saya tadi malam kemarin mendengar langsung Nabi berdoa, semua sahabat mendengar. Ya Allah, muliakan Islamnya dengan dua Umar ini, Abu Jahal, Amr bin Hisham ya, atau dikenal dengan Abul Hakam bin Hisham atau Amr bin Hisham, Umar bin Khattab. Allah ya Umar, ayo kembali kepada Allah ya Umar, kembali kepada Allah. Inda dzalika qala Umar, dullani ya Khabbab ala Muhammad, tunjukkan mana Muhammad sekarang. Fa'atihi, maka dibawa Pak. Wa huwa fi baitin inda Safa, Nabi Rasulullah ada di Safa jemaah sekalian bersama para sahabatnya pada waktu itu.
Umar Pak datang tetap membawa pedangnya, dikalungkan sama Umar pedangnya itu. Tsumma amida Rasulullah wa ashabi fadraba al-bab, kemudian Umar ngetok pintu Pak. Falamma sami'u sautah, ngetok pintu, Umar mengatakan, dia tidak manggil salam Pak, ngetok pintu, cuma kelihatan kerasnya itu, kelihatan ini orang yang sangat kokoh, yang sangat kuat gitu. Qama rajulun min ashabi Rasulillah, datang seseorang Pak, di orang yang duduk di bersama Nabi keluar Pak, lihat pintu siapa ini yang ngetok-ngetok gitu. Faraja ila Rasulillah fa huwa faza', dia balik Pak, gemetar. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, hadza Umar bin Khattab. Ini yang ngetok pintu siapa? Umar bin Khattab. Mutawashshihal saif, pedangnya terhunus ya Rasulullah. Dia bawa pedangnya ya Rasulullah gitu. Sayyidina Hamzah langsung berdiri Pak. Sayyidina Hamzah ya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina? Fa'din lahu ya Rasulullah, izinkan aku yang menghadapi ya Rasulullah. Hamzah ini Pak gagah, tapi tidak segagah Umar. Cuma Hamzah dikenal jago perang tanding Pak ya, jago gulat juga. Kalau perang Pak, hampir semua perang ketika dipimpin Hamzah di zaman jahiliyah Pak selalu menang, heroik Hamzah ini. Izinkan ya Rasulullah aku yang menghadapinya. Fa in kana yuridu khairan badzalnahu lahu, kalau dia ingin datang ke sini ingin kebaikan ya kita sambut ya Rasulullah. Tapi wa in kana ja'a yuridu syarran qatalnahu bisayfihi, tapi kalau dia datang ke sini Rasulullah untuk berbuat macam-macam, saya siap untuk membunuh dia dengan pedangnya sendiri, bukan pedangku, kata Hamzah. Itu Hamzah. Faqala Rasulullah adzina lahu, idzan lahu, masukkan, suruh masuk. Fa'adzina lahu rajul, kemudian orang yang tadi membuka pintunya Pak dibuka. Wa nahadha ilaihi Rasulillah, langsung Pak Rasulullah yang berdiri Pak, bukan Hamzah lagi. Tapi Nabi sudah paham Hamzah siap untuk apa? Untuk backup dari belakang ya ma'asyiral muslimin. Rasul Nabi Pak yang bangkit. Hatta laqihu ilal hujr fa akhadha, dipegang Pak. Apa namanya? Kerah Sayyidina Umar. Bimajma' ridaihi. Ini apa kalau bahasa kerahnya Pak, kerahnya ditarik sama Rasulullah. Tsumma habbadahu bihi habdatan shadidah. Ditarik sama Rasulullah dengan tarikan yang kuat. Ma ja'a bika ibnu Khattab. Mau apa engkau ibnu Khattab sekarang ini? Fa wallahi ara an tantahi hatta yanzil ilaika biha qari'ah. Qala Umar ya Rasulullah, ji'tuka li u'mina billahi wa bi rasuli wa bima ja'a bihi min indillah. Saya datang ke sini ya Rasulullah untuk beriman kepadamu dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, coba lihat. Faqabbara Rasulullah. Rasulullah takbir, Pak. Allahu akbar, kata Rasulullah. Takbiratun urifa minha al-bait. Semua penghuni rumah di situ mendengarkan suara takbirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Umar qad aslam, Sayyidina Umar telah masuk Islam. Sejak itu ya akhi, dakwah bil jahar itu dikumandangkan oleh Rasulullah. Dakwah terang-terangan itu ya akhi ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu ya akhi bagaimana Islam ketika sudah masuk pada seseorang? Coba lihat Sayyidina Umar Pak, satu-satunya sahabat yang terang-terangan tanpa tiada aling-aling, jamaah sekalian, tidak takut pada siapapun pula Pak, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketulusannya jangan tanya, sampai begitu ikhlasnya Sayyidina Umar cintanya kepada Allah dan kepada Rasulullah, pada agama ini ma'asyiral muslimin. Itu katanya sampai ketika dia berjalan satu langkah Sayyidina Umar, jamaah sekalian, itu setan Pak 1000 langkah melewati jalan yang lain Pak, takut berpapasan dengan siapa? Dengan Sayyidina Umar. Dan beliau ini menjadi mertua Rasulullah nanti jamaah sekalian. Nanti kita akan bahas pula. Saudara, dari situ kemudian Sayyidina Umar mengatakan, Allahu Akbar. Apa kata beliau? Laqad kunna adilla. Kami dulu di masa jahiliyah sungguh sangat hina. Hina kami ini. Fa'azzanallahu bil Islam. Allah muliakan kami dengan Islam. Fa idza btaghaina al-'izza bi ghairi Islam adzallana Allah. Kalau ada di antara kita kalian mencari kemuliaan bukan dengan cara Islam, kalian pasti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya ya di era kepemimpinan Sayyidina Umar Pak, sudah waktunya azan ya.
Di era Sayyidina Umar jamaah sekalian tidak ada satupun Pak para sahabat yang merasa nista pada waktu itu jamaah sekalian. Gagah sempurna Islam ini di bawah Sayyidina Umar bin Khattab. Keluar Pak ke Madinah, dia mengatakan, siapa yang ingin istrinya jadi janda, anaknya akan jadi anak yatim, temui aku di perjalanan. Aku sekarang mengikuti agama Muhammad, aku akan hijrah ke Madinah. Itu Sayyidina Umar Pak. Maka orang Islam tidak boleh pengecut. Orang Islam Pak punya harga diri dengan keislamannya. Na'tazu bi islamihi. Tunjukkan harga diri kita Pak kepada umat ini. Fashhadu bi annana muslimin. Sebenarnya Bapak ada satu cerita lagi, kisah tentang Hudzaifah ibn Yaman jamaah sekalian. Ini bagaimana kemuliaan beliau ketika ditangkap oleh Raja Heraklius Pak. Disiksa sudah, dimasukkan penjara sudah, dibuat lapar sudah. Pas kondisi lapar Pak, suruh makan daging babi yang dibakar Pak. Dia juga tidak mau makan. Suruh minum khamar juga tidak mau jamaah sekalian. Bingung Pak. Ini pemimpin, sahabat dekat Rasulullah. Apa yang terjadi ma'asyar muslimin? Akhirnya terjadi Pak, dikatakan kalau gitu kau gabung dengan kami. Pilih di antara anak-anak kami yang perawan kau nikahi, kau bagian dari kami. Ditolak semuanya jamaah sekalian. Terakhir apa? Karena kalau Hudzaifah ini kena Pak, hilang Pak harga diri kaum muslimin. Ini di masa Sayyidina Umar juga jamaah sekalian. Rasul sudah meninggal, Abu Bakar sudah meninggal. Apa kata Heraklius? Kalau gitu berbagai macam cara Pak untuk kemudian memojokkan Hudzaifah bin Yaman. Kau akan kulepas, balik lagi ke Madinah, kau cium apa namanya jidatku ini. Dulu Pak orang Arab kalau ketika mencium keningnya itu Pak, itu bentuk penghormatan. Dan Heraklius mau, tapi dengan catatan, saya mau cium jidat saudara, jidat jenengan, kata Hudzaifah, tapi dengan catatan, teman-temanku semua ini lepaskan. Saya akan mencium Anda. Ya boleh. Tapi Pak tujuannya apa? Supaya nampak di mata dunia umat Islam ternyata sudah mencium, menghormati siapa? Heraklius. Begitu dicium Pak, dilepas dia, kemudian semuanya lepas. Ketemu dengan Sayyidina Umar, ditanya sama Sayyidina Umar, kenapa Anda kok tidak makan babi? Anda kan dalam kondisi lapar. Ya Sayyidina Umar, kalau saya makan babi ini, maka ada celah bagi mereka. Ternyata kualitas umat Islam di makanan, nggak kuat lapar. Ini akan dipegang terus. Jadi untuk menekan kaum muslimin, buat lapar. Nanti mereka akan tunduk pada permainan mereka. Aku tidak mau itu. Terus yang kedua, pertanyaan kedua kata Sayyidina Umar, kenapa Anda mencium ini? Saya tidak mencium ya Sayyidina Umar. Tapi saya ketika mencium, saya meludahi dia justru. Kata dia. Ya, dan dia tidak merasa kalau saya meludahi dia gitu. Umar ketawa Pak. Umar tersenyum luar biasa. Apa kata Sayyidina Umar jamaah sekalian? Saya bacakan saja sebelum saya tutup ma'asyar muslimin. Apa kata Sayyidina Umar? Haqqan ala kulli muslim ayyaqbala ra'sa Hudzaifah. Wajib bagi setiap muslim. Begitu dicium Pak, Umar langsung mencium jidatnya Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Engkau orang terhormat, engkau orang mulia. Maka wajib kalian semua untuk mencium jidatnya siapa? Hudzaifah bin Yaman gitu. Jadi kita Pak kepada orang-orang di luar kita, tunjukkan izzah kita, tunjukkan harga diri kita. Orang Islam itu Pak, ya'lu wala yu'la alaih. Maka konsekuensinya kita Pak harus lebih tinggi daripada mereka semua, insyaallah seperti itu. Saudara, inilah Pak Islam yang saya inginkan. Orang Islam itu punya harga diri. Orang Islam itu punya izzah. Orang Islam itu Pak akidahnya kuat. Orang Islam itu Pak peduli kepada sesama. Tidak ada permusuhan di antara kita. Orang Islam itu Pak menjadi rahmatan bagi seluruh alam ini. Mudah-mudahan keislaman kita ini keislaman yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah-langkah kita semua ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira buat antum semua, orang kalau sudah masuk Islam Pak dengan pemahaman seperti itu, setiap kebaikan yang sampean lakukan dilipat gandakan 10 kalinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian yang sampean duduk saat ini, insyaallah seakan-akan sampean ngaji Pak 10 kalinya Pak di mata Allah. Kenapa? Karena sampean mencintai agama ini, Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.